Aku Sri Yulianingsih, bisa dipanggil Sri atau Yulia. Aku anak perempuan yang lahir pada tanggal 24 November 2005 di Cirebon. Aku adalah anak pertama dari kedua saudara, dari pasangan Bapak Khalidin dan Ibu Kurnaisih. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pedagang, sedangkan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku sangat bangga kepada kedua orang tuaku yang selalu berjuang untuk anaknya bahagia. Sejak kecil, aku sudah dibawa ke Bandung bersama kedua orang tuaku karena bapakku berjualan di Bandung. Ketika umurku 5 tahun, aku mulai bersekolah di PAUD Barokah. Berangkat sekolah waktu PAUD, aku diantar mama. Lalu aku melanjutkan sekolahku di TK. Rasanya aku sangat bahagia dan bangga. Apalagi banyak teman-teman baru dan banyak permainannya. Dan guru-gurunya penyabar baik dipercaya oleh orang tuaku. Tepatnya tepat di dekat rumah. Jalan Lui Panjang, Gang Kebon Kelapa di TK Aisyah 13. Aku diajarkan banyak hal mulai dari menghafal huruf, angka, nama binatang, dan masih banyak lagi. Ketika berusia 7 tahun, aku melanjutkan sekolahku ke SD Muhammadiyah 5. Tepatnya sama di dekat rumah. Aku mulai SD pergi sekolah sendiri, kadang bersama teman-teman. Dari sinilah setelah usia menambah pendidikan teman kanak-kanak, diriku kembali beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang baru. Aku pertama kalinya mengenakan seragam baru, merah putih dengan bangga dan senang, gembira. Aku bergegas melalui aktivitas ke sekolah baru bersama teman-temanku. Kelas 1, aku diajarkan perhitungan, tambahan, dan pengurangan, membaca Al-Quran, dan banyak lagi. Di kelas 1 ini, aku mempunyai banyak teman baru yang tadinya malu-malu, kenalan sekarang menjadi tidak malu lagi. Di kelas 2 semakin meningkat pelajarannya, lalu aku mendapatkan teman baru yaitu Regina, Ica, dan Nazira. Saat kelas 2, saya diajarkan oleh Bu Betty yang sangat baik dan sudah mengajarkan teman-teman saya perkalian. 3, aku diajak sama Regina, Ica, Nazira untuk mengikuti lomba nari. Aku menolak ajakan mereka karena aku tidak bisa menari, tetapi aku dipaksa ikut sama mereka. Jadi aku terpaksa ikut lomba itu. Setelah itu kami pun latihan. Lalu pada hari Senin kami tampil di situ. Aku masih merasa belum bisa. Ternyata kami menang juara kedua. Loh, kami sangat tidak menyangka bisa menyenangkan lomba tersebut. Di kelas 4, pelajaran sudah mulai menyulit. Pelajar pun harus mulai konsentrasi. Saya senang sekali belajar bersama Bu Nina. Mengajar matematika soalnya bisa bikin muridnya cepat paham. Lalu aku mendapatkan ranking 5 besar dari 34 siswa. Orang tuaku sangat senang sekali anaknya bisa mendapatkan ranking, meskipun tidak ranking 1. Guru di kelas 5 adalah Pak Sujana. Sistem belajar berbeda dengan yang lain. Kami membuat kelompok dan berdiskusi setiap belajar, pasti berdebat sampai heboh. Nama kelompok kami yaitu Mawar Melati, terdiri dari 5 orang. Kelompok kami pada cerewet-cerewet, jadi paling heboh. Kalau diskusi dan kebersamaan teman-teman rasanya enggan untuk berpisah. Dan sekarang saya sudah naik kelas 6 SD dan UN tinggal berapa bulan lagi. Di kelas 6 ini kelas kami digabung dengan kelas C sebelumnya. Pada gak setuju karena digabung, tapi terpaksa harus setuju karena kelasnya tidak cukup. Itulah kelas B dan kelas C tidak bisa diakur sebelumnya, tetapi lama-kelamaan bisa bersatu dan kompak. Wali kelas kami, Pak Arif, dia orangnya baik banget, seru, bisa diajak bercanda. Saat di semester 2 kelas 6, kami mengadakan refreshing sebelum melaksanakan UN, yaitu perpisahan ke Bekasi. 2 angkatan kami berwisata ke kolam renang yang terbesar di Bekasi. Kami sangat senang sekali bisa ikut semuanya. Perpisahan kali ini sangat menyenangkan. Sekarang UN sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi. Semoga kami kelas 6 dimudahkan UN-nya, amin. Walaupun akan berpisah dengan teman-teman dan guru, aku tidak akan melupakan jasa-jasa guru dan kebaikan teman-teman sebelumnya. Kemudian melanjutkan SMP. Aku mendaftar ke sekolah negeri, tetapi tidak diterima dikarenakan kakaknya masih Cirebon. Disitulah aku bingung harus masuk SMP mana. Lalu aku terpaksa mencari SMP swasta, karena terpaksa jadi daftar di SMP Yudhistira. Yang melanjutkan di SMP Yudhistira yaitu saya, Desti, dan Wulan. Waktu SMP kelas 1, saya bisa dibilang masih pemalu.
dalam segalanya, dari mulai kenalan sama anak-anak lain maupun bertanya kepada guru. Gak lama setelah itu ada salah satu anak yang mengajak saya kenalan. Ceritanya dia nanya siapa nama saya, dari mana asal sekolah saya, dan gak lama kita saling kenal. Nah, di kelas 2, saya dipisahkan sama teman sebangkuku. Saya dan diacak di kelas 2 ini, saya pun sudah saling berbaur dengan teman yang lain. Bahkan di kelas 8 ini, saya punya teman-teman yang bisa dibilang asik banget. Emang sih, teman saya di kelas 8 ini gak semuanya ada yang dari kelas 7 saya dulu, tetapi saya senang karena saya jadi bisa saling kenal lagi sama anak-anak yang lain. Akhir ketika saya duduk di kelas 3 SMP yang masuk di kelas 9A, bertemu lagi sama teman-teman kelas 7. Di kelas ini bisa bilang anaknya sih pada nakal-nakal, terutama cowoknya. Sedikit gak ada guru berisik, susah diatur. Kalau buat saya di kelas 9 ini punya sistem pertemanan seperti geng-gengan. Setelah hampir mendekati ujian, ada berita buruk, yaitu berita tentang COVID-19. Jadi ujiannya di rumah masing-masing secara daring. Akhirnya kami lulus semua dan hasilnya memuaskan. Tetapi kami sangat sedih tidak bisa wisuda bareng dan tidak ada perpisahan terakhir di SMP karena COVID-19. Lalu saya daftar sekolah online ke SMK 3 Bandung. Tapi ternyata saya tidak diterima di sekolah tersebut. Saya bingung harus masuk sekolah mana. Lalu kata mama disuruh masuk ke SMK Bina Warga Bandung. Paksa saya masuk sekolah di SMK Bina Warga Bandung. Saya dan ayah saya datang ke sekolah tersebut untuk daftar. Saya memilih jurusan perkantoran karena saya suka sama bajunya yang pink dan lucu. Ternyata baru masuk sekolah harus daring, tidak bisa datang ke sekolah dikarenakan COVID-19 masih ada. Saya melaksanakan pembelajaran online di rumah. Tindakan ini membuat saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman baru dan para guru. Pada hari itu saya belum kenal sama teman sekelas karena pembelajaran daring. Beberapa bulan kemudian saya boleh belajar di sekolah, tapi banyak syaratnya seperti harus memakai masker, menjaga jarak, dan akhirnya sekelas dibagi menjadi 2 sesi. COVID-19 pun mulai menghilang. Kita bisa belajar bareng-bareng lagi dan tidak di sesi. Akan tetapi kita diwajibkan menggunakan masker oleh pemerintah. Saling berjalannya waktu COVID-19 pun menghilang dan sekolah kembali normal. Ke kelas 11 bisa bersama-sama belajar bareng. Beberapa bulan kemudian harus PKL dan saya takut gak bisa apa-apa. Saya memilih PKL di BPLK Bandung. Saya mulai PKL dari pukul jam 7:30 sampai jam 4. Yang tadinya tidak bisa pakai komputer sekarang sudah bisa. Saya senang bisa PKL di BPLK Bandung.